Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel aku. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bahas mengenai dropship dari Shopee ke Shopee. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Sebelumnya aku singgung sedikit tentang dropship ya, bahwa dropship adalah sistem berjualan di mana si penjual itu tidak memiliki barang realnya. Jadi kalau digambarkan skemanya itu seperti ini. Misal Anda berposisi sebagai penjual dan telah mengupload beberapa produk dari supplier. Kemudian ada seorang customer yang tertarik dan memesan produk Anda. Kemudian menghubungi supplier untuk segera mengirim barang ke alamat customer atas nama Anda. Supplier kemudian mengirim barang ke customer menerima barang dan pesanan selesai deh. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah apabila kamu pesan barang dari supplier lewat Shopee, kemudian kamu juga jualnya di Shopee, kira-kira bisa nggak ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua versi jawaban ya. Ada beberapa sumber yang bilang kalau misalnya dropship dari Shopee ke Shopee itu bisa, dan ada beberapa sumber yang menyatakan juga kalau dropship dari Shopee ke Shopee itu tidak bisa. Nah, di video ini akan aku jelaskan selengkap-lengkapnya supaya kalian, khususnya bagi para pemula itu bisa paham dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Versi 1. Fakta yang menyatakan bahwa dropship dari Shopee ke Shopee itu tidak bisa. Alasannya, konsentrasi, perhatikan penjelasannya pada layar transaksi berikut. Jadi saat kita dapat pesanan di Shopee kayak gini, kita bisa langsung klik di bagian atur pengiriman, atau bisa juga diklik di bagian rincian pesanan untuk melihat apa aja yang dipesan serta melihat kemana pesanan itu akan dikirim. Setelah itu langsung klik atur pengiriman di bagian paling bawah. Setelah muncul seperti ini, kalian bisa pilih mau antar ke counter atau di pick up. Kalau aku biasanya pilih antar ke counter. Nah, di sini muncul kode bookingnya. Kode booking inilah yang nanti kita akan tulis dan tempelkan di paket yang akan kita kirim. Jadi kita tidak perlu menulis alamat lengkap si penerimanya. Supaya terdeteksi oleh Shopee bahwa kita sudah kirim paket, maka kode ini harus terverifikasi oleh pihak jasa pengirim. Di sisi lain, karena kita dropshipper, maka kita pesan dong barang tadi ke supplier yang ada di Shopee dan diminta diantar ke customer yang tadi sudah pesan ke kita. Supplier memproses pesanan sama kayak kita tadi dan mendapatkan kode booking pengiriman juga. Nah, disinilah poinnya. Supplier akan mengirimkan pesanan kita tadi dengan kode bookingnya sendiri yang akan diverifikasi oleh jasa pengirim. Lalu kode booking yang kita punya tadi gimana? Gak ada yang verifikasi dong. Otomatis kita nggak terdata menyelesaikan pesanan. Jadi sudah paham ya kenapa di awal tadi aku bilang bahwa dropship dari Shopee ke Shopee itu tidak bisa. Versi 2. Pendapat yang menyatakan bahwa dropship dari Shopee ke Shopee itu bisa. Alasannya, langsung aja cekidot ke pembahasannya. Masih ingat ya, tadi kita punya dua resi otomatis. Satu resi di toko kita, satunya resi tokonya supplier. Jika paketan dari supplier telah dikirim, terus bagaimana nasib dari resi di toko kita? Solusi dari permasalahan ini adalah kita bisa kirim paket kosong ke alamat yang akan kita tuju tadi. Jadi kode bookingnya bisa diverifikasi oleh pihak jasa pengirim dan tidak akan terjadi pembatalan otomatis dari Shopee. Tapi kelemahannya kalau pakai sistem seperti itu adalah kita akan rugi ongkir karena ada 2 kali pengiriman. Terus nanti customer kita juga akan bingung karena nanti akan ada 2 paket yang datang.
Nah, sampai sini ada bayangan ya. Semoga pemaparan dari aku tadi bisa dijadikan bahan pertimbangan buat teman-teman. Kalau misalnya mau dropship itu dipertimbangkan sumbernya. Jadi kalian jangan langsung upload produk kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya ada customer yang mau pesan, kalian bingung mau dapatkan barangnya dari mana. Makanya pemilihan supplier itu harus diperhitungkan terlebih dahulu. Ya, berarti nggak bisa dropship ambil dari Shopee dong kak. Padahal barang dari Shopee itu biasanya murah-murah loh. Bisa menguntungkan buat kita para dropshipper pemula. Ada solusi lain nggak ya kira-kira? Oke, sekarang aku kasih win-win solution aja ya. Kalau kalian masih pengen dropship dari Shopee ke Shopee, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah tentukan supplier yang paling tepat. Gimana supplier yang paling tepat? Yang produknya murah dan kualitasnya oke, terus responnya juga cepat. Nah, cari kontak yang bisa dihubungi di profilnya. Bisa WA, IG, ataupun emailnya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan WA, email, ataupun IG-nya di kolom profil, kalian bisa chat langsung di inbox Shopee tersebut. Admin dengan ramah, misi kak, kira-kira toko ini bisa nggak ya menerima dropship dengan resi otomatis? Jadi nanti transaksinya di luar Shopee. Kalau si adminnya bilang bisa, nanti kalian minta nomor WA-nya. Jadi kalau misalnya ada pesanan, kalian nggak lewat Shopee lagi, tapi langsung kontak di WA-nya. Nah, kalau udah seperti itu, nggak bakalan deh terjadi double resi otomatis lagi. Karena misal nih, kalau misalnya toko kita ada orderan dari customer, kemudian kita pesan barangnya ke supplier, jangan lewat Shopee lagi, tapi lewat WA. Kita cuma perlu ngasihkan kode otomatis yang tertera pada layar kita tadi. Nah, dengan cara seperti itu, kita juga nggak rugi ongkir. Bisa diterima ya penjelasannya? Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya dengan penjelasan aku tadi ada yang masih bingung, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan aku jawab. Oh ya, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.